garis besar pembelajaran kita hari ini membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. Ya, oke, nanti di dalamnya Ibu akan bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di lingkungan sebagai warga negara, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Ya, nanti Ibu akan bahas di dalam video ini. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Nah, ini aturan tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi pemerintah Singapura, ya, jadi negara Singapura itu adalah salah satu kota yang terbersih di dunia, ya. Nah, pemerintah Singapura memiliki aturan ketat mengenai lingkungan bagi semua masyarakatnya. Sama di Indonesia terdapat juga sebenarnya aturan mengenai lingkungan. Aturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ayo kita perhatikan aturan-aturan mengenai kebersihan lingkungan sesuai undang-undang tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67. Bunyi pasalnya adalah setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian, setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengerusakan lingkungan hidup. Memasukkan B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. F. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Y. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Negara Indonesia untuk terutama di lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nih, ini jadi kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama contohnya mengubur sampah organik. Yang kedua, mendaur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, membersihkan ventilasi udara di rumah. Yang keempat, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Dan yang kelima, memilah sampah B3 sebelum dibuang. Selain kewajiban kita untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, sebagai pelajar kita juga punya kewajiban nih anak-anak. Ayo kita simak ya. Kegigihan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan perlu kita teladani. Meski memiliki kekurangan ekonomi, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Kalian pasti pernah melihat kan, bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar dengan layak. Ya, karena himpitan ekonomi dan permasalahan sosial lainnya. Sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, hal tersebut sesuai dengan UUD pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Setiap hari kita pergi ke sekolah untuk menempuh pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat bermanfaat untuk masa depan kita. Agar pendidikan bermanfaat, kita perlu melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Ayo kita perhatikan contoh-contoh kewajiban kita sebagai pelajar dalam peta pikiran berikut. Nah ya, anak-anak ya, kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, belajar dengan rajin. Pasti ya. Yang kedua, menghormati guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, memelihara sarana dan prasarana sekolah. Lalu, apakah yang kita laksanakan tadi, kewajiban kita sebagai pelajar tadi memiliki manfaat? Tentu. Jadi kenapa kita harus melakukan sesuatu atau wajib melakukan sesuatu? Karena masih ada manfaat yang kita petik dari hal tersebut. Di sini kita contohnya ya. Yang pertama,
menciptakan hubungan harmonis dengan guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana sekolah. Nah, manfaatnya adalah menjaga kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar itu memiliki manfaat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Nah, ini manfaatnya adalah menumbuhkan dan membiasakan sikap taat aturan serta disiplin. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Nah, sebagai anak bangsa, kita pasti bangga karena Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam di Indonesia. Nah, berikut ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah. Yang kedua, ikut dalam program sungai bersih. Yang ketiga, selalu membuang sampah di tempatnya. Yang keempat, memanfaatkan sumber energi dengan bijak. Yang kelima, mengolah air limbah di rumah sebelum dibuang. Oke. Nah, sekarang bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Seperti kita tahu ya, bahwa sampah ini pasti dihasilkan setiap hari oleh kita dari apalagi rumah tangga ya, biasanya banyak menghasilkan sampah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anggota masyarakat kita punya tanggung jawab nih agar lingkungan kita bersih dari sampah. Yang pertama, bentuk tanggung jawabnya adalah menghabiskan makanan ya, karena kalau makanan yang tidak dihabiskan tentu akan menjadikan sampah ya. Yang kedua, menghindari penggunaan barang dengan umur pakai pendek. Yang ketiga, memilih produk dengan kemasan yang besar agar tidak banyak nih sampahnya. Yang keempat, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Yang kelima, membawa kantong belanja ketika berbelanja. Seperti di kota kita ya, Balikpapan sudah wajib jika ingin berbelanja, khususnya ke supermarket atau minimarket, harus membawa kantong belanja sendiri karena sudah tidak disediakan plastik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Wali Kota Balikpapan. Yang keenam, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Nah, sampah yang dapat dijadikan pupuk kompos ini adalah sampah organik. Ya, lanjut. Perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kita sudah tahu, setiap warga negara bertanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Ayo kita pelajari kegiatan sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu satu, dengan menempuh pendidikan. Yang kedua, mendirikan usaha baru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan keterampilan. Yang keempat, mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan yang kelima, memperluas promosi usaha yang ditekuni. Perhatikan ya, ini adalah keadaan yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Gambar pertama, deskripsinya adalah sungai. Itu sebenarnya sungai ya, anak-anaknya yang penuh dengan sampah. Air sungai menjadi berwarna gelap karena tercemari oleh sampah. Selain itu, aliran air sungai juga terganggu. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi akibat kondisi tersebut adalah mendapatkan air bersih. Ya, jadi masyarakat tidak dapat lagi mengkonsumsi air bersih. Selain itu, hal ini juga berbahaya jika terjadi di musim hujan karena menyebabkan sungai meluap karena aliran yang tidak lancar tadi, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Nah, cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat tersebut terpenuhi, nah, orang-orang tidak boleh lagi membuang sampah di sungai dan membersihkan sampah di sungai, misalnya dengan mengadakan gotong royong seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada kendaraan bermotor yang mengeluarkan banyak udara kotor. Udara di sekitar jalanan menjadi tercemar. Ini
dapat kita lakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu menggunakan kendaraan yang layak jalan, sehingga tidak menimbulkan polusi yang berlebihan seperti hal tersebut ya. Karena biasanya itu adalah kendaraan-kendaraan yang sudah tua atau tidak terawat, sehingga menimbulkan polusi yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, agar tidak terlalu banyak jumlah atau populasi kendaraan yang ada di jalanan, sehingga polusinya pun menjadi lebih sedikit. Contohnya kita bisa menaiki kendaraan-kendaraan umum ya. Kerjasama untuk memenuhi hak masyarakat. Nah, kerjasama masyarakat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak hidup di lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Ayo kita perhatikan contoh kerjasama untuk pemenuhan hak masyarakat berikut. Yang pertama, mengadakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, membantu membangun toilet umum. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah dan jalan. Yang keempat, menegakkan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima, mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan. Nah, hak warga negara yang termasuk hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Mari kita perhatikan contoh hak asasi berikut. Ada 8 gambar yang menunjukkan hak asasi manusia. Ya, hak asasi tadi adalah hak dasar manusia yang dibawa dari sejak lahir. Yang pertama, hak asasi manusia yang pertama adalah hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua, hak berkeluarga dan berketurunan. Setiap orang berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri dengan cara seperti menempuh pendidikan. Itu setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Kemudian yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Hak setiap orang beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu adalah hak asasi manusia. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang damai, aman, dan tentram. Kemudian yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Oke, demikian mata pelajaran dengan tema 8. Temanya berminggu. Semoga tadi kita semua belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung kita sebagai manusia dalam hal menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam, sebagai pelajar, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, serta mempelajari hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Seperti biasa, kutipan-kutipan yang ibu tampilkan di slide ini ibu kutip dari sumber rumahjuara.com. Kalian bisa juga klik cari informasi lebih lanjut tentang pelajaran kita hari ini dengan cara mengunjungi website tersebut ya, rumahjuara.com. Ibu juga nanti akan tampilkan di description box-nya juga ya. Di situ nanti ibu tuliskan sumbernya, ada linknya, kalian bisa tinggal klik di sana. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.